Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan niki mari kita dengarkan nasihat daripada sahabat-sahabat dan Rasulullah SAW. Qala Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, khadimu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa tadhaku ala dhahri wa tabki bi batni. Dan engkau tertawa dalam maksiat di dalam pundak, di atas pundakku, dan engkau akan menangis setangis-tangisnya di dalam perutku. Hari ini kita mungkin tertawa dalam maksiat, ya, senang dalam maksiat. Ingat bahwa kelak ketika kita sudah meninggal, ditanam di bumi, kita ini akan menangis sekuat-kuatnya. Ya, belum dibawa dikubur saja kita sudah menangis. Berteriak dia, mau kemana engkau bawa aku, ya, jangan bawa kemana-mana. Dia menangis, apalagi sudah ditanam, semakin menangis lagi. Tapi tangisan itu sudah tidak ada artinya. Maka hari ini sebelum menangis di dalam tanah, banyak-banyaklah menangis di atas bumi. Menangis karena apa? Menangis karena kita terlalu banyak dosa. Tangisilah kesalahan kita, tangisilah maksiat kita, tangisilah diri kita, kenapa kita tidak betah di rumah Allah Subhanahu wa taala. Tangisilah diri kita, kenapa kita tidak betah dalam majelis ilmu. Tangisilah diri kita, kenapa kita senang bermaksiat. Ya, maka tangis-tangis itu Allah haramkan untuk tersentuh api neraka. Ya, dua air mata yang tidak akan pernah tersentuh oleh neraka. Yakni air mata yang pernah tumpah karena takutnya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maksiat pelungguh ketika mendatangkan tangis atas penyesalan, tangis atas taubat, maka itu diharamkan, tangis itu tersentuh neraka. Kalau air matanya saja diharamkan, bagaimana lebih-lebih tubuhnya akan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tangis yang tumpah ketika dia membaca kalam Allah, mengkaji ayat-ayat Allah, tergetar hatinya, tumpah air matanya, maka air mata itu diharamkan tersentuh neraka oleh Allah. Tapi tidak pernah menangis atas kelalaian kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tangisan itu mahal, jemaah. Jangan menangis karena hanya dunia tok. Ya. Tinggal istri nangis, tinggal uang nangis. Tapi ketinggalan agama tidak pernah nangis. Pernahkah pelunggu nangis tidak dapat sholat tahajud? Pernah pelunggu nangis tidak bisa sedekah? Pernah pelunggu nangis tidak bisa berjamaah? Itu tangisan mahal. Ganti oleh surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati, tangis itu akan menjadi saksi di hadapan Allah. Di dalam kubur, dia akan menjadi bencana besar yang membuat kita menangis selama-lamanya. Selama-lamanya, bukan sehari dua hari, tapi abad selama-lamanya. Maka hari ini, ya, menangislah karena dosa-dosa kita. Menangislah karena kita kurang ibadah. Menangislah kita kurang istighfar. Menangislah kita kurang selawat. Menangislah kita kurang ke masjid. Menangislah kita kurang sujud. Kalau Anda hari ini bisa menangis karena itu, Allah rindu bertemu. Allah cukupkan kita. Yang sementara tangisan kita hanya dunia saja. Fa kaifa yusyriku qalbun. Kata Hikam, bagaimana mungkin kemudian, ya, hatimu akan terisi dengan nur, cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, sementara hatimu hanya penuh dengan kesusahan tentang dunia. Yang dia pikirkan hanya sarapan, yang dia pikirkan hanya makan, yang dia pikirkan hanya bekerja, yang dia pikirkan hanya lembur, yang dia pikirkan hanya gaji, yang dia pikirkan hanya bagaimana dapat dunia. La haula wala quwwata. Kita bukan diciptakan untuk sekedar itu. Kalau penciptaan hanya sekedar itu, murah sekali harga kita. Tapi penciptaan adalah ibadati, untuk memberikan yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau Anda, kata ulama, tidak bisa berlomba-lomba dengan orang soleh untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, maka berlomba-lombalah memperbanyak taubat dan istighfar bersama orang yang ahli maksiat. Hikam mengatakan, ijtihaduka fima dumina minka wa taqsiruka, ya, fima tuliba minka dalilun ala intimasi basiratika.
Sesungguhnya seriusmu mencari dunia, yang dunia ini sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa taksiruka, sementara engkau lalai lengah alamatu libaminka, dari yang perintah Allah Subhanahu wa taala yang sudah dijamin oleh Allah. Serius banget, serius. Tapi ibadah yang kita dituntut wajib oleh Allah Subhanahu wa taala, taksiruka, engkau lalai, engkau lemah, dalilun, itulah suatu tanda yang paling konkret, yang paling jelas, alam timabius sibasirotika, atas matinya mata hatimu. Ya, itu dunia doang tuh serius. Ya, ukuran papa ngantor dia bau telat ngabsen. Kenapa untuk Allah selalu telat? Kalau sarapan tidak boleh telat, sehingga kalau tidak sarapan tepat waktu dia mah. Kenapa untuk Allah selalu telat? Kalau untuk upacara tidak boleh tidak rapi, tidak boleh tidak siap. Kenapa dalam sholat tidak rapi-rapi? Kenapa tidak siap-siap? Kalau untuk dunia kita bisa lembur, kenapa untuk Allah tidak bisa lembur? Di mana posisi kita daripada Allah Subhanahu wa taala? Boleh kita tertawa? Boleh. Karena tertawa itu sunnatullah. Apa kata Allah? Huwallazi adha wa abka. Dia yang membuat kalian tertawa. Dia yang membuat kalian menangis. Ya kan? Wallazi adhaka wa abka wa amata wa ahya. Dia yang menghidupkan dan mematikan. Huwa aghna wa aqna. Dan dia yang mengkayakan dan dia yang mematikan. Dan dia yang mencukupkan. Allah mengkayakan, Allah mencukupkan. Maka terima saja, Allah cukupkan kita, Allah kayakan kita. Yang dikayakan alhamdulillah, yang dicukupkan alhamdulillah, enggak ada yang dimiskinkan. Huwallazi adhaka wa abka. Dia yang membuat kalian tertawa. Saat tertawa, tertawalah, tapi tertawa pada porsi yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelunggu tertawa mungkin dalam pengajian luar biasa. Ya, pelunggu senang ketika sujud luar biasa. Pelunggu tertawa ketika mendapat nikmat Allah Subhanahu wa taala dalam taat kita. Itu luar biasa. Tapi menangislah pada porsinya. Ada menangis yang dibenci. Bagaimana tangisan yang dibenci? Tangisan yang paling dibenci ketika dia menangis merengek-rengek karena kehilangan dunianya. Atau sampai dia itu mengeluh, meratam, sampai merobek-robek bajunya. Karena apa? Karena dia kehilangan orang dia cintai dunia.